Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saula Fani Rahma. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan masuk ke dalam materi yang pertama. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan ini mencakup tentang loyalitas pelanggan merupakan suatu faktor penting dalam keberhasilan bisnis. Loyalitas pelanggan mencakup beberapa komponen sikap dan juga perilaku. Di sini ada komponen sikap itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah niat membeli ulang. Yang kedua ada ketersediaan merekomendasikan produk. Yang ketiga ada kesetiaan terhadap perusahaan, dan yang keempat ada tidak mudah berpindah ke pesaing. Selanjutnya ada komponen perilaku pelanggan meliputi pembelian ulang, menggunakan produk dalam jangka yang panjang, membeli produk lain dari perusahaan yang sama, dan merekomendasikan kepada orang lain. Selanjutnya adanya pentingnya loyalitas pelanggan. Di sini ada manfaat loyalitas pelanggan. Ada 5 poin penting. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya promosi. Yang ketiga, menjaga kestabilan penjualan. Yang keempat, membantu promosi dari mulut ke mulut, dan yang kelima adalah memperkuat citra perusahaan. Selain manfaat, di sini juga ada tata cara meningkatkan loyalitas. Yang pertama adalah meningkatkan atau menjaga kualitas produk yang telah dijual sebelumnya. Yang kedua adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau konsumen. Yang ketiga adalah melakukan inovasi produk. Jadi produknya tidak hanya berpaku pada satu yang sudah ada, tapi membuat inovasi produk lainnya. Dan yang keempat, ada menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya ada hubungan kepuasan dan juga loyalitas. Kenapa ada hubungan antara kepuasan dan juga loyalitas? Yang mana adalah kepuasan pelanggan adalah suatu perasaan senang setelah mendapatkan atau harapannya telah terpenuhi. Sedangkan loyalitas pelanggan adalah komitmen untuk terus membeli produk secara berulang. Kepuasan yang tinggi akan meningkatkan loyalitas pelanggan pada perusahaan tersebut untuk membeli produk terus-menerus. Selanjutnya adalah pengertian kepuasan dan juga dimensi kepuasan pelanggan. Apa sih itu kepuasan pelanggan? Kepuasan itu berasal dari kata Latin yaitu satis yang berarti cukup, dan juga fascio yang berarti membuat. Jadi kepuasan pelanggan itu terjadi ketika produk atau layanannya sesuai dengan yang diharapkan. Terus apa sih, ada 5 dimensi kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah harga, yang kedua adalah service quality atau kualitas pelayanan, yang ketiga adalah produk quality atau kualitas produk, yang keempat adalah emotional factor, dan yang kelima ada efisiensi atau kemudahan. Selanjutnya ada metode mengukur kepuasan dan juga faktor kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah metode mengukur kepuasan pelanggan itu ada 5. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Yang kedua adalah ghost solving. Yang ketiga adalah lost customer analysis, dan yang keempat adalah survei kepuasan pelanggan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah kualitas produk. Semakin bagus kualitas produknya, pelanggan akan semakin puas. Terus yang kedua harga. Semakin murah harganya, maka pelanggan akan terus membeli barang yang sama karena memiliki kualitas yang bagus dan juga harganya sesuai dengan kantongnya. Selanjutnya ada nomor 3 yaitu adalah kualitas pelayanan. Jika pelayanannya ramah dan edukatif saat pelayan ingin menjelaskan produk yang ingin dibelinya, maka itu menjadi salah satu kepuasan pelanggan untuk datang dan membeli produk di sana. Yang keempat adalah faktor emosional. Jika pelanggan merasa puas dengan barang yang dimilikinya, maka itu akan menjadi perasaan yang senang karena mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah poin kelima adalah biaya dan kemudahan. Apalagi kalau misalkan biaya dan kemudahan, biaya transportasi dari rumah ke tokonya itu
murah, terus kemudahan akses dalam membeli produk dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fitrianti Swastika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kepuasan dan loyalitas terhadap pelanggan. Slide di sini slide 7, kualitas produk dan kualitas pelayanan. Kualitas produk dan kualitas pelayanan ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama itu adalah 1. Performance kinerja, kemampuan produk menjalankan fungsinya dengan baik. Contoh, rice cooker. Kita beli rice cooker, si rice cooker itu dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, durability, daya tahan. Lama produk dapat digunakan. Contohnya, kipas angin yang tetap berfungsi walaupun sudah digunakan bertahun-tahun. Yang ketiga, conformance to specification. Produk sesuai dengan standar yang dijanjikan. Misalnya, kita memberi beras 5 kilo. Nah, beras tersebut itu ketika ditimbang lagi, betul 5 kilo gitu, benar-benar 5 kilo. Yang keempat, features, keunggulan yang dimiliki. Misalkan di mesin cuci ada fitur apa nih? Ada fitur ultra dry atau pengering ekstra. Yang kelima, reliability, keandalan. Produk jarang mengalami trouble atau masalah gitu ya. Misalkan contohnya di printer itu kita bisa gunakan setiap hari tanpa masalah. Di sini ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah kemampuan perusahaan memberikan layanan yang memuaskan terhadap pelanggan. Dimensi kualitas pelayanan di sini ada tangible, yaitu bukti fisik. Misalkan contohnya toko bersih dan rapi. Empati, contoh karyawannya melayani si pelanggan itu dengan ramah. Lalu responsiveness, cepat tanggap. Contoh keluhan pelanggan itu cepat ditangani ya, langsung ditangani. Reliability, keandalan. Di sini contohnya pesanan datang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Asuran atau jaminan, karyawan mampu menjelaskan produk dengan baik. Lalu pengertian pelanggan dan tipe pelanggan. Di sini ada pelanggan internal, eksternal, dan perantara. Pelanggan internal ini misalkan orang di dalam perusahaan yang menerima hasil kerja bagian lain. Contohnya kasir menerima data dari admin. Lalu pelanggan eksternal membeli atau menggunakan produk perusahaan, misalkan pembelian di supermarket ya. Yang ketiga, pelanggan perantara membeli untuk dijual kembali. Contohnya itu bisa di agen gas, bisa reseller atau distributor. Jenis-jenis pelanggan berdasarkan perilaku. Ada di sini tuh ada pelanggan baru, pelanggan potensial, lalu pelanggan impulsif, pelanggan hemat. Kalau pelanggan baru jelas dia itu baru membeli produk tersebut. Pelanggan potensial sering melihat produk tapi belum check out, dia tapi sudah tertarik. Yang ketiga, pelanggan impulsif, membeli karena tertarik, melihat diskon lalu langsung beli. 4, pelanggan hemat. Pelanggan hemat itu selalu mencari harga yang termurah. Yang kelima, pelanggan setia, selalu membeli di tempat yang sama gitu ya. Langganan beli galon misalkan di satu toko itu terus. Yang keenam, pelanggan berkembang, dia itu setiap pembelian selalu bertambah dari waktu ke waktu. Nah, di sini lalu ada pelanggan lama dan pelanggan baru. Pelanggan lama sudah dipercaya sering membeli ulang. Pelanggan baru perlu dikenalkan produk berpotensi menjadi pelanggan tetap. Pengertian loyalitas. Loyalitas adalah kesetiaan pelanggan untuk terus membeli produk atau jasa dari perusahaan yang sama. Contoh, meskipun ada banyak merek sabun, seseorang tetap membeli merek yang sudah cocok digunakan. Lalu, next slide selanjutnya ada tahap loyalitas dan manfaat loyalitas. Tahap loyalitas, pelanggan mengetahui produk tersebut secara bagus. Contoh, mendengarkan rekomendasi dari teman. Yang kedua, afektif. Pelanggan mulai menyukai produk setelah mencoba ternyata puas. Ketiga, pelanggan kognitif. Pelanggan berniat membeli. Contohnya pelanggan itu berencana membeli tidak sekarang tapi bulan depan. Yang keempat, tindakan. Pelanggan benar-benar membeli kembali. Contoh, menjadi pelanggan tetap. Apa sih manfaat loyalitas ini? 1. Penjualan stabil, keuntungan meningkat, biaya promosi berkurang, citra perusahaan semakin baik. Misalkan warung langganan yang selalu ramai karena direkomendasikan pelanggan lama. Lalu kesimpulannya, kepuasan pelanggan terjadi ketika produk dan pelayanan sesuai harapan. Pelanggan yang akan puas menjadi pelanggan yang loyal. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga produk
kualitas produk, pelayanan, harga, dan hubungan baik dengan pelanggan. Contoh, misal jika kalian membeli beras atau skincare dengan kualitas yang bagus, harga yang sesuai, pelayanan yang ramah, pasti akan kembali membeli di toko tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.